Dia tipu-tipu saja bikin video permintaan maaf. Itu kan kurang ajar namanya. Itu biadab, paling biadab. Aduh, salah dia muka tuh kayak macam Tuhan nih. Kok ada depan saya nih, mungkin Halo baby, bala-bala beme, welcome back to my channel YouTube. Senang sekali hari ini saya bisa hadir kembali menemani kalian semua. Dan setelah sekian lama saya tidak bikin video, saya tidak mengupload video saya yang terbaru. Nah, kali ini saya hadir untuk kalian dan kali ini ada yang beda ya. Di sini kita akan membicarakan hal yang sangat penting yang lagi trending di saat sekarang ini dan yang lagi viral-viralnya. Sebenarnya saya malas ngomongin ini, tapi karena ini penting untuk dikasih tahu ke kalian semua biar kalian juga tahu apa yang sekarang lagi terjadi, hal apa yang lagi heboh-heboh di luar sana. Selain pandemi yang sedang melanda bumi kita ini ada salah satu video yang lagi viral di sosial media, yaitu tentang sumbangan sembako sampah. Oke guys, jadi kita lagi ngisi dulu ini apa? Kardusnya pakai sampah. Demi subscribe, segalanya dilakoni, termasuk aksi-aksi tak manusiawi seperti yang dilakukan YouTuber Ferdian Paleka ini. Sensasi yang lewat dari batas toleransi. Dalam video prank miliknya, Ferdian Paleka bersama beberapa temannya membagikan bungkusan bantuan berisi sampah kepada waria dan sejumlah bocah. Bungkusan berisi sampah baru disadari oleh sejumlah bocah usai mobil yang dikendarai Ferdian dan teman-temannya melaju. Sementara saat Ferdian membagikan bungkusan kepada waria, tak ada yang menyadarinya. Namun salah seorang waria membenarkan kejadian yang terjadi pada Jumat dini hari sekitar pukul 01.30 di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung. Miris melihat anak-anak muda saat sekarang ini dengan kelakuan yang puasa. Kalau tidak puasa saya sudah maki dorang. Tapi karena saya ingat ini puasa, jadi saya juga harus sabar ya. Lagi heboh-hebohnya video viral beberapa anak muda bikin prank membagi-bagikan sembako yang berisi sampah. Itu kurang ajar. Itu kurang ajarnya tuh memang sangat benar-benar kurang ajar, dan saya ngeliat video itu saya emosi jiwa. Dengan sabar guys, ini menghalangi. Oke. Makanya saya tuh kadang lihat ini generasi muda kita yang saat sekarang ini nih, mereka itu otaknya itu di mana? Masa bisa kamu bikin video prank kasih sampah ke orang? Dan sekarang begini loh, ini kita nih lagi menghadapi pandemi corona. Orang itu lagi susah dalam masalah ekonomi, mau makan aja tuh susah. Orang lagi gencar-gencarnya, orang yang lagi punya rezeki lebih, membantu sesama, ketemu siapapun di jalan, lihat orang tua-tua, lihat Gojek, lihat siapapun itu yang mereka merasa pantas untuk dibantu, mereka berbondong-bondong untuk membantu orang-orang, membagi rezeki mereka mencari amal. Apalagi ini di bulan puasa, lagi bulan Ramadan loh, kita harusnya itu melakukan hal yang baik. Ini malah 3 bocah ini, mereka bikin video prank kasih sembako yang isinya tuh sampah dan batu. Dan itu bukan dikasih ke, ada 2 orang waria yang saya lihat di videonya seperti itu, dan mereka setelah kasih mereka tuh ketawa-ketawa, terus kayak bangga begitu. Kok mau bangga kok apa? Kok datang di sini kah, di Papua kah, itu kok teranyonyol itu. Bukan apa-apa ya. Ini sebenarnya bukan waria aja yang dikasih. Ada beberapa juga warga masyarakat yang dikasih, sampai anak-anak kecil juga dibagi-bagi. Kalau kalian menonton itu videonya itu ada namanya Ferdian Paleka kayak itu. Manusia tara penting satu itu, manusia orang gila. Masa bisa kok dengan keadaan orang lagi sementara COVID-19 ini, orang lagi
apa namanya, lagi antisipasi, lagi waspada, lagi social distance. Aduh, pokoknya itu orang lagi susah-susahnya nih, orang mau makan aja juga susah. Orang susah tuh lebih susah lagi. Baru kok bisa-bisanya dengan bangga kok bikin video prank kayak begitu, baru kok prank, kok kasih orang nasi kotak di dalam tuh isi sampah dan batu. Itu kok otak di mana? Otakmu di mana itu? Sabar aja ada puasa. Saya lagi puasa jadi cuma saya ngeliat video itu saya aduh miris sekali memang. Miris. Apakah kau memang kekurangan konten? Kalau kau mau bikin konten prank, ya udahlah. Kau jangan bikin konten yang merugikan orang lain. Kalau kau mau bikin konten prank, bikinlah yang bisa menginspirasi orang banyak. Orang yang nonton kau punya konten itu bisa tahu bahwa oh ternyata hidup itu seperti ini ya. Kita harus saling membantu ya. Bukan dengan caranya kau bikin konten kayak begitu. Itu sama saja kau merugikan orang lain. Akhirnya apa? Berujung apa? Berujung kau kena pidana kan? Baik, ini laporan sendiri datang dari komunitas transgender. Apa bentuk laporannya seperti apa, Pak? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwasanya tadi dini hari ya, sekitar pukul 1 dini hari yang bersangkutan datang melaporkan pada Satreskrim Polrestabes Bandung, ditemani beberapa rekan-rekan mereka berjumlah sekitar 12 orang gitu ya. Baik. Intinya mereka melaporkan apa yang mereka alami ya terkait masalah penghinaan atau pencemaran nama baik yang mereka alami. Kalau memang kau bilang bahwa kau punya vlog itu, kau punya channel YouTube itu bukan satu vlog yang apa mengedukasi sesuatu ataupun menginspirasi sesuatu. Ya udah kalau gitu kau bikin konten lucu-lucuan. Kau bikin prank juga prank yang masuk akal, prank yang bisa diterima orang, prank yang tidak merugikan orang lain. Bukan caranya kau bikin prank kayak begitu. Berarti kan terlihat sekali kegoblokan kau itu. Miris gitu loh. Saya tuh yang lihatnya saya, ya ampun nih orang ini kayaknya ini bocah-bocah micin. Bocah-bocah micin yang aduh, nanti sudah begitu orang tua menangis-nangis bilang kata anak saya begini. Tidak ada, kok anak tetap proses hukum enak sekali. Sekarang bagaimana kalau kau anak yang dibikin kayak begitu? Kita balik saja. Kau anak yang dibikin kayak begitu, kau terima kah tidak? Atau kau yang dibikin kayak begitu dikasih sampah, kau terima kah tidak? Itu satu penghinaan, ya. Dan itu memang benar-benar kurang ajar. Jadi please lah, kalau mau bikin konten itu konten yang masuk akal saja lah. Jangan bikin konten yang tidak jelas kayak begitu, toh. Berarti sama saja kok antar kau pedih dalam sel, antar kau pedih dalam bui. Ferdian ini apakah akan dikenai pasal tertentu, Pak? Hukuman maksimalnya berapa, Pak? Ya, jadi sementara kita akan kenakan pasal 45 ayat 3 dan juga kita juga masukkan pasal 36 dan 51 ayat 2 ya, Undang-Undang ITE. Nah, di situ ancamannya 12 tahun ya. Jadi ini juga jadi pembelajaran buat kita teman-teman. Kalau bisa kita bikin konten itu yang masuk akal ya, bikin konten itu yang bisa mengedukasi sesuatu, yang bisa menginspirasi sesuatu, yang bisa menginspirasikan orang lain, yang ada kreativitasnya itu tinggi, yang ada nilai jualnya. Artinya bukan nilai jual apa-apa, artinya kita bisa bikin konten, bikin vlog, bikin konten itu yang bisa menginspirasi orang untuk oh iya saya harus kayak begini biar saya bisa menghasilkan uang. Nah, kalau begitu kan bagus. Ini kok seorang anak muda dengan kau punya konten-konten vlog yang saya lihat itu tidak masuk akal. Karena memang kau sendiri bilang kalau kau vlog itu tidak masuk akal. Tapi bukan berarti kau bikin konten yang kau pergi prank orang, kau kasih orang makanan sampah. Kan kau itu namanya saya ngeliat tuh saya macam bagaimana ya? Apakah anak-anak ini mungkin orang kurang asupan gizi? Atau mungkin kurang apa? Nah, sudah begitu saya dapat info lagi katanya menurut psikiater itu, psikiater apa psikolognya itu, psikolog ya, dari psikiater itu bilang bahwa dia punya gangguan jiwa. Tidak. Kalau saya pribadi dia bukan gangguan, dia itu tidak gangguan jiwa. Orang yang gangguan jiwa masa iya sih bikin konten? Kalau saya bukan gangguan jiwa dia. Dia itu psycho yang berlebihan. Halu tingkat dewa. Itu dia punya bukan gangguan jiwa ya. Kalau orang gangguan jiwa itu
kita bisa artikan gangguan jiwa karena masyarakat pada umumnya kalau bilang gangguan jiwa berarti gila, ya, identik dengan kata gila. Kalau kita bilang dia itu gangguan jiwa berarti identik dengan kata gila, ya. Tapi kalau saya dia itu bukan gangguan jiwa, tapi dia ada kelainan jiwa, kelainan yang mungkin bisa jadi itu kelainan bisa dia hiper tentang psikopat, mungkin karena dia itu dalam tanda kutip ya, mohon maaf ya, ini perkiraan saya aja ya, mungkin dia itu pemakai, jadi akhirnya pikirannya itu yang jadi amburadul. Lihat aja, coba kalian lihat dia punya vlog yang dia bilang bahwa dia punya vlog itu yang dia bilang begini, kita di rumah itu lagi lockdown, terus dia keluarkan bahasa yang sangat tidak senonoh dengan bahasa caci maki kebun binatang. Nah, setelah itu yang bikin saya tambah emosi, itu setelah dia punya kasus ini udah dilapor ke pihak yang berwajib. Dia sekarang buron, dia kabur. Nah, setelah dia kabur, ya Allah Akbar, jangan buanglah virus-virus jauh-jauh. Setelah dia kabur, dia buron ini, dia masih sempat bikin video permintaan maaf di Instagram. Tapi apa yang terjadi? Video permintaan maaf itu dia hanya tipu. Dia tipu-tipu saja bikin video permintaan maaf. Itu kan kurang ajar namanya itu. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Biadab. Paling biadab. Aduh, salah dia muka tuh kayak macam Tuhan nih. Kok ada depan saya nih. Mungkin jadi sekarang dia Instagram itu sudah hilang karena mungkin sudah di-report sama warganet. Nah, kalau di YouTube memang kita tidak bisa laporkan masalah ya. Mungkin kita bisa sih, tapi harus kompak biar YouTube bisa meninjau dia punya video-video. Tapi teman-teman, kamu juga bisa lihat dia punya video-video yang bukan video ini saja, video-video lain itu yang memang saya lihat itu video dia punya vlog-vlog itu semua vlog-vlog yang tidak mendidik sama sekali, tidak mengedukasi apapun, tidak menginspirasi apapun, dan tidak ada sama sekali, nol. Karena di situ isi dia punya vlog semua itu kata-kata cacian, kata-kata makian yang memang sangat tidak enak kalau kita dengar. Waktu ditanya kenapa harus bikin video prank kayak begini, dia bilang untuk membantu pemerintah. Dengan enaknya dijawab untuk membantu pemerintah untuk melakukan social distancing. Artinya ini lagi musim Covid, jadi jangan dulu berkeliaran, jangan apalagi waria-waria. Ya ampun. Kok kalau kau mau bantu pemerintah tidak perlu kau bikin video kayak begitu, goblok. Ya kalau kau membantu pemerintah, kau bicara baik, tegur dengan yang baik gitu, tegur sesuai dengan apa peraturan yang ada, bukan kau tegur dengan cara begitu, sama saja kau penghinaan. Saya menyesalkan ya dan mengutuk keras tindakan-tindakan amoral antar manusia yang dilakukan oleh YouTuber itu dengan konten yang sangat menghinakan, kira-kira begitu. Di situasi bulan Ramadan harusnya akhlak itu naik, ini akhlaknya malah turun, kira-kira begitu. Di bulan Ramadan harusnya kita tolong menolong, ini malah melakukan ngeprank ya. Udah gitu minta maaf juga bohong kan, dan lain sebagainya. Kok sudah tahu ini tuh orang lagi susah loh, mau makan aja tuh susah, baru kok dengan enaknya bikin video prank kayak begini. Nanti setelah sudah ditangkap, baru kok tinggal bilang apa? Minta maaf. Tidak ada makan kok minta maaf, tidak ada minta maaf. Sudah cukup. Jadi kok bahwa begini, kok sudah bikin video ini berarti kok sudah berencana, kok sudah niat untuk bikin video ini mau ngeprank orang. Jadi sekarang tidak ada kata-kata maaf. Oke, kok dimaafkan, tapi peraturan, prosedur harus kok jalani, hukum tetap berjalan. Kok minta maaf dalam penjara, toh itu kok taruh biru di dalam itu, kok taruh jadi kornet itu, berarti kok 2 saja, toh kok miskin konten kan sampai kok bisa bikin konten kayak begitu.
Apakah kok ini mungkin anak orang kaya raya, sampai kok kayak orang kaya saja yang uang bermiliar-miliar ada di bank saja, Don tidak punya pemikiran kayak begitu. Terlihat sekali kok punya kebodohan dan kok punya ketololan yang bikin sampai orang warga net satu Indonesia ini semua tuh geram lihat kok punya tingkah laku yang ada di Kopu vlog itu. Kok seorang YouTuber tapi kok menunjukkan hal, kok menayangkan hal, kok bikin vlog itu yang tidak mendidik. Yang saya lihat itu sebenarnya apa, kok vlog tuh apa sih? Kita bikin konten juga, kita bikin konten ya yang penting bisa menghibur orang. Kalau memang kau punya niat untuk menghibur orang, ya sudah kau bikin konten lagi. Kau bikin konten yang lucu-lucuan atau yang receh atau yang inilah yang bisa bikin menghibur orang gitu loh. Kalau memang kau bilang bahwa kau punya vlog itu, kau punya channel YouTube itu bukan satu vlog yang mengedukasi sesuatu ataupun menginspirasi sesuatu. Kita mesti ingat bahwa channel YouTube itu yang peminat YouTube itu banyak ya, mulai kalangan anak kecil, orang dewasa sampai yang anak-anak umur 5 tahun aja tuh nonton YouTube loh. Memang betul itu ada tinjauan dari orang tua, artinya tapi zaman sekarang ini nggak mungkin lah anak-anak buka YouTube ya itu tonton aja. Ada ini, kita manusia di Indonesia ini bukan 1 atau 2 orang, bukan 100.000 200.000 orang, kita berjuta-juta orang yang ada di Indonesia ini. Jadi tidak mungkin lah kamu bikin informasi yang orang tua harus duduk temani anak untuk nonton YouTube. Tidak ada, orang tua sibuk dan punya kegiatan sendiri, anak-anak juga sih, anak-anak yang ambil handphone tinggal nonton YouTube gitu loh, karena anak-anak pakai handphonenya orang tua. Jadi apa jadinya kalau anak-anak nonton video itu yang sekarang lagi heboh-heboh dengan dia punya konten yang sangat tidak masuk akal, ujaran-ujaran kebencian dari mulutnya, terus kata caci-cacian yang tidak pantas itu. Nah, tapi 2 pelaku udah ditangkap, udah menyerahkan diri ya. Ada temannya yang sama-sama dengan dia bikin vlog itu, mereka udah menyerahkan diri, tinggal dia masih buron. Aksi tak terpuji Ferdian Paleka dan teman-temannya viral setelah videonya diunggah ke kanal YouTube dan menuai kecaman di dunia maya maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan rumah Ferdian Paleka sempat digeruduk warga dan didatangi polisi, namun Ferdian tidak ada di rumahnya. Polisi kini masih mencari Ferdian Paleka karena dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Ya, kita berharap masalah ini bisa diselesaikan. Kita percayakan sama om-om aparat kita, om-om polisi bisa bergerak cepat untuk menangkap pelakunya dan dihukum setimpal dengan perbuatannya, ya. Dan biar dia juga jerah. Jadi jangan nanti dia minta maaf terus masalah selesai, tidak. Dia tetap harus masuk jalur hukum, ya. Tetap harus masuk jalur hukum biar dia tahu. Ya kalau saya yang emosi begitu ya, karena memang saya lihat ini manusia yang tidak bertanggung jawab dan manusia alih furu satu itu. Oke, jadi buat teman-teman saya minta teman-teman ya, saya memang juga kita sama-sama YouTuber, kalau bisa kita bikin konten ini jadi pembelajaran buat kita bikin konten itu, mau bikin video prank boleh tapi yang jangan merugikan orang lain. Kalau bisa video prank itu yang sangat bermanfaat dan sangat memberikan motivasi untuk views kita yang melihat video kita. Saya bukan mau apa-apa, cuman saya hanya ingin angkat suara aja karena saya juga emosi lihat video itu. Ya, yang pasti buat kalian yang mau komen silahkan komen di bawah, nanti saya balas ya. Dan mudah-mudahan masalah ini bisa terselesaikan dengan cepat ya, dan pelakunya ditangkap dan dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan ya. Tapi kau lupa diri, kau pikir sudah lincah sekali, bau kau sembunyi sampai kau lupa diri. Saya kasih los dulu, kau pun sadar saya tunggu, mabuk pulang bikin muka imut, karena saya tahan dulu. Kau pun sadar saya tunggu, besok pica target mata lutut. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya. Saya tinggal los, tunggu sampai sadar baru bicara, biar jam banyak baputar. Karena bicara ku tak salah dapat tampar, rasa supudar pas sampai depan pintu, bikin muka imut macam sutra ada masalah. Jadi jangan salah, nanti target kasih rubuh.